sore hari itu full banget itu. Makanya pinter-pinternya kita ngatur ini lah. Resikonya malah ra iso turu kebu. Nah, biasanya turu kebu kan tujuh jam 10. Namanya anak-anak ya, meskipun ikut sahur ya pagi sarapan lagi. Karena ritmenya anak-anak kan seperti itu. Kebiasaan sarapan pagi ya dia tidak menganggap sahur itu tadi sebagai sarapan. Tapi kan doping kopi kan. Ya. Kopi kan ada yang pakai kopi malah melek kan. Sampai jam sahur. Ada yang pakai kopi malah merem karena kolesterol. Iya. Kolesterol tinggi. Mengandung kolesterol. Yo ora kafein ya kadang ngerawai grafit. Iya. Ya saya termasuk orang yang misalkan minum kopi berapapun butuh tidur aja. Kesel ya. Kesel. Tidak terpengaruh. Oh ada. Ada orang mau dulu kan ngerti nih moco kan. Padahal dia hafalan, mungkin dia hafalan. Surat-surat pendek hafal, diulang-ulang. Tapi pegang HP. Nah, orang lihat kan paling Darus, lambene obah terus kan. Padahal lagi baca. Makanya saya melihat kalau ada orang kok, wah saya nganu Pak Muhajir, saya baca korannya pakai aplikasi. Oke monggo, tak lihat kok. Cucu mandek kok sampai berapa menit ini ora moco serak darus meneh iki serak darus bisa dipastikan ya dia memang maju. Jadi hitungannya dikenaik karena hitungannya maju ya. Tapi aspeknya kan juga bingungnya umat juga beda. Tapi kita perlu apresiasi karena itu sudah telepon dulu sama ya kan punya kontaknya langsung. Iya. Mungkin karpe kekinian. Ya gitu. Ya. Saya pernah warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Pak RT episode ke-22 bersama Mas Heri. Yes. Jumpa lagi Pak RT. Pas episode awal ada jenengan kan? Iya. Ini nih lagi seperti episode sebelumnya saya pernah bilang nanti akan ada beberapa narasumber yang saya undang lagi ke sini, tapi bahasnya beda. Tapi intinya ya seperti berbagi pengetahuan, berbagi info, pengetahuan ya. Siap. Kali ini kita membahas fenomena di Ramadan, dari Ramadan sampai Lebaran. Wah, ini malah ada catatannya guys. Dari masukan teman-teman katanya podcastnya itu nggak runtuh dari urutannya ini, makanya bahasanya kita urutkan biar bisa didengar. Bisa dinikmati, siap. Selama Ramadan gimana kesibukannya? Alhamdulillah kesibukan cukup padat. Wah, dari bangun tidur. Jadi bangun tidur. Bar sahur hawane meh turu sebelum. Tapi resiko bablas. Nanti paling ya jalan-jalan pagi. Terus kemudian aktivitas biasa rumahan kan, bersih-bersih, terus kemudian beres-beres. Jam kantor terus, jam 8. Ya, jam kantor menyesuaikan selama Ramadan. Jadi jam 8 sampai jam 3, jam setengah 4. Paling nanti ada tambah-tambahan ya, jam 4. Tapi kadang kan kondisi tertentu, jam kerja kantor sebelum zuhur bisa efektif. Bisa. Awan baru tidur. Karpe ngono, tapi kadang-kadang praktek di lapangan nggak semudah gue. Kadang-kadang meh orang tugas menang. Tugas lagi. Sama aku juga selama Ramadan itu sama karpe urusan mana survei ketemu klien mitra cukup di pagi hari aja kan. Ternyata siang hari semua. Jadwal siang hari semua, kalau enggak sore mepet yang hari-hari waktu-waktu yang krusial gitu kan. Makanya Ramadan ini nggak sempat berbuka di luar. Saya sendiri Ramadan jarang bareng-bareng. Kalau tahun kemarin masih sempat. Ramadan ini bablas. Kadang pulang tuh sudah mepet maghrib kan. Terus kan kadang-kalanya pada Isya ada acara lagi terawih. Nah gara-gara itu malah identiknya pagi malah nggak ada acara. Keluar kegiatan jam 11 pagi, 11 siang sampai sore. Otomatis kadang
fenomenanya asik kayak gini. Buber ning dalan di lampu bang juga botol kombe iki jebule ora aku tok. Asik itu, asik bener. Udah waktunya, wes, siapa yang ada. Apa saya ada piye kadang kalane mepet malam iki menggolek berburu takjir lu ora nyandi ora aman. Enggak dapat deh ya. Takjir kan biasanya kan 1 jam saat durunge iku apa? Wah, itu kan sirena berbunyi itu kan. Nah, itu kan setelah itu udah habis. Soalnya nanti ada teman-teman berkeliling berburu takjil. Nanti kita bareng bahas fenomenanya. Insya Allah. Jadi Ramadan. Nah, kita tahu kan berarti ada persiapan dulu. Persiapan mental. Mungkin beberapa orang persiapan kebutuhan Ramadan, sangu Ramadan itu bahas dulu beras yang kebutuhan materi yang mau disampaikan. Latihan poso saya meneh sing ora tau poso. Nah itu. Nah kalau yang poso Senin Kamis gak masalah kan, kadang-kadang ada sebulan. Sudah hafal ini iramanya. Kan irama tubuh kan perlu. Setelah Lebaran pun identik makan banyak kaget pas badan anak. Nah itu kalau menurut Mas Heri, persiapan sebelum Ramadan apa seperti itu yang di masyarakat yang kita tahu atau keluarga kita sendiri. Jadi dari caranya mereka persiapan secara materi, mental juga, terus tubuh juga dilatih. Kadang juga ada yang wis terbiasa, wis Ramadan dianggap sebagai sesuatu yang bahagia, udah gitu. Urusan lemes, urusan riang. Itu fitrahnya puasa ya. Ada Mas Heri bagaimana tuh dari 3 hal itu sebelum Ramadan yang perlu disiapkan biasanya? Sebelum pra-Ramadan ya Mas ya. Iya Pak pra-Ramadan itu biasanya kita yang paling mempersiapkan itu tadi fisik, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan di sekitar Ramadan. Misalkan seperti itu tadi yang disampaikan materi-materi nanti yang berkaitan dengan Ramadan, karena mau tidak mau kita akan disinggung terkait dengan isi materi kultum, terus kemudian paling persiapannya itu Mas. Terus kemudian pra-Ramadan itu yang paling banyak dilakukan adalah yaitu persiapan terkait dengan puasa fisik itu tadi. Apa latihan lari-lari saya. Wah, latihan lari-lari. Latihan melek saya latihan. Ya itu ritme tubuh. Ritme tubuh itu akan sangat berubah ketika masuk bulan Ramadan. Jam-jam biologis juga. Betul, jam biologis juga berubah karena memang rutinitas kita di hari di bulan Ramadan itu kan otomatis akan kayak dipadatkan gitu loh. Oh iya, jadwalnya padat sekali. Terus ya itu disampaikan kalau tidak mepet di siang hari ya sore hari itu full banget itu. Makanya pinter-pinternya kita ngatur lah. Tapi resikonya malah ra iso turu kebu. Biasanya turu kebu kan tujuh jam 10 malam, jam 5 pagi non-stop gak bisa kan. Apalagi jam 2 malam udah ada bangun sahur. Ada angklang ya. Angklang, kelotek, sahur istilahnya beda-beda tiap daerah kan. Betul. Tradisi persiapannya itu mental itu kan juga perlu kan biar enggak kaget. Betul. Kadang-kadang ada orang yang mikir aku lebih senang kok ngibadahi di mana. Ada yang mungkin ngambil di malamnya, terawihnya di mana. Yang sudah ada keinginan pengen terawih di sana. Padahal baru Ramadan ora kelakon. Ekspektasinya rencananya gitu. Diatur 3 hari awal, 3 hari ya. Lah wis ora usah. Alah wis kene wae lah. Nah, itu seperti yang disampaikan tadi Pak RT. Jadi ritme di bulan Ramadan itu seperti kita pola makan, ya makan besar, terus kemudian makan pembukaan ketika habis buka puasa itu kan memang ritmenya harus benar-benar dijaga. Zaman dulu sampai Jawa pakanan banyak sekali. Ya, sekarang kan cukup. Pinginnya itu macam-macam, tapi pada 1-2 sudah cukup. Udah muyuk-muyuk lah bahasanya, muyuk-muyuk. Wargen lah bahasanya seperti itu. Karena ada istilah kan ada persiapan berarti dalam persiapan sebelum Ramadan. Persiapan harus disiapkan juga. Ramadannya kan biasanya secara kan baik. Pagi hari pasti sebelum pagi harus ada sahur dulu. Sunnah Rasul juga kan sunnah. Berarti paling 1 jam 2 jam.
Misalkan imsake jam 4:30 ya jam 3 wis tangi. Jam 3 sudah persiapan. Ya. Jam 3, kok saya nak cili-cili iki jam 09.00 jam 10 dong turu dolanan game kan. Iya. Lalu jam 11, 12, 1, 2, 4 jam ini efektif malam. Banguninnya yang itu belum gangguan yang untuk sahur. Betul. Karena ada orang tidur malam hari itu kupingnya kapas. Ini kadang malah orang krungu sahur bablas. Lah, makanya itu. Resikonya kan jadi bablas itu lah. Apalagi kalau masih sendiri misalnya. Alarm tuh ya, alarm HP 1, alarm HP 2, alarm gini. Nanti cek itu lagi. Nah, itu makanya tantangannya itu beda-beda Pak Haji. Jadi harapannya di bulan Ramadan tuh banyak sekali ujian yang mungkin akan bangun tidur terutama karena ritmenya itu tadi. Ritmenya kan berubah. Nah, berubah itu. Terus godaannya nanti kan kita start di sahur kan. Yes. Setelah sahur, adzan subuh. Godaannya turu. Nah, tidur. Kadang enak bener tidur enak. Setelah bangun nggak penak apa ya kan kadang kita punya rumus kata Pak Dokter jangan makan setengah jam setelah jangan tidur setelah makan setengah jam minimal kan. Iya betul karena prakteknya langsung warak ya seblek resiko setelah bangun nggak enak semua badan. Nah badannya nggak enak, metabolisme tubuhnya kan kacau kaget bener setelah kan tuh dirasakan betul. Memang sih ada yang Sunnah Rasul juga tidur nyamping ke kanan. Sudah ditrik itu udah. Tapi jenenge wong turu wes Nah itu serunya kan. Kalau jenengan tadi kan prakteknya kan pagi hari jalan santai pagi hari. Jalan sehat. Aslinya melaku yuk karo ngantuk-ngantuk asli. Jelas. Karena yang geret itu tadi anak-anak ya udah ikut jadi ya. Memang sih kalau di situ kan ada kita ada zikir pagi, kita terus pagi hari. Ada. Istilahnya kan biar secara kita dapat ibadah, istilahnya mutemen ngumpul juga. Mengumpulkan mood ini yang mood di pagi hari kan. Terus kita masuk jam 8 pagi. 8 pagi sampai siang. Godaannya kalau kita keluar rumah sepanjang jalan keluar dari rumah sepanjang jalan dawa dong. Akeh sing ramoso. Akeh warung buka kadang-kadang ya. Warung buka, warung Padang. Waduh. Luar biasa itu banyak sekali. Mereka dari pemerintah sudah ada yang ngatur, tapi kan gimana ya? Itu kan kalau mereka tidak jualan iya kita salah juga. Maksudnya pemerintah juga tidak bisa melarang. Tapi nek mereka wong sing prei memang ning. Itu juga bingung juga. Cili-cili sing yang belum mencukupi untuk melaksanakan ibadah tersebut ya memang. Apalagi jangan gak ada putra cili. Iya. Poso isu. Diane do sahur. Anak ora poso. Itu kan makanya mau tidak mau kan harus menyediakan kan. Maksudnya seperti itu. Ya selain menyediakan tapi kan belum tentu kita mengajari anak menunjukkan bahwa ini bapak makan adik makan dong kan nggak tentu bapak puasa monggo makan tapi ada anak yang kalau bapak nggak makan saya nggak makan ya itu maksudnya kan untuk menjelaskan kepada anak itu tentang puasa itu apa sih nah itu kan juga butuh ini bangun pra Ramadan itu tadi malam hari apalagi kan saya kaget kan kayak malam hari biasa turu peteng terus lampu nyala karena pada sahur semua otomatis anak-anak kan bangun juga ikut bangun betul jelas sekali ibasnya isu poso sapi ya sama namanya anak-anak ya meskipun ikut sahur ya pagi sarapan lagi karena ritmenya anak-anak kan seperti itu kebiasaan sarapan pagi ya dia tidak menganggap sahur itu tadi sebagai sarapan tapi kan poso sapi istilahnya kan ada sing jam 8 pagi jam 10 terus ada sing memang duhur sebenarnya kan kalau anak sudah SD kan dipaksa sampai duhur anakku dulu Osman kan paksa sampai poso beduk kendala di sekolah itu bisa mungkin kendala lagi di sekolah kan kalau kita era sekarang ini kan Ramadan berangkat ya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu kan zaman presiden kita Gus Dur itu libur total ya. Tapi kan Pak Guru tetap suruh nulis. Yes. Nah, apalagi jangan pernah jadi guru kan. Iya, betul sekali. Tulis laporannya kan. Laporan. Bangun terus subuh salat enggak, jamaah atau tidak. Ada catatannya. Catatannya ingat zaman dulu. Nah itu. Tapi kan fenomena sing beda ora ono tanda tangan imam. Lah itu. Tanda tangan imam. Biasanya kan kalau tarawih selesai atau enggak langsung
menyerbu imamnya siapa. Jadi kayak artis. Dikerubuti gitu kan. Wah seru tapi. Kata orang ono saiki. Enggak ada. Sekarang udah enggak ada. Ya jarang lah. Maksudnya 1-2 sekolahan yang masih apa namanya. Makanya kadang-kadang pas pulang terawih kan anak-anak kan ada yang terawih lama, ada yang cepat kan. Dan tuh Pak Imam ditemui mau tausiah lagi atau mau minta tanda tangan atau ya kadang enggak lah. Kadang kita mendengarkan temanya apa yang dikirakan kan apa ya mau temanya kayak terlalu kan ukuran cacing kan kadang temanya berat tuh kosong ya kosong langsung ada tangan nih ada tangan lewat tak biar kan susah waduh kan ya betul. Nah, berarti kan dalam setelah proses itu anak puasa setengah hari maksa sampai sore kadang-kala masalah muncul lagi. Nah wong tua itu ya resikonya paling memang nak zaman biyen zaman cilik atau poso umur 30-40 atau poso. Nah itu pembiasaan itu memang kadang di keluarga kan juga ada ya kayak gitu kan. Kalau nggak ada yang puasa dalam satu rumah ya resikonya sampai kapanpun. Iya. Akan ritmenya akan kacau gitu. Padahal kan Ramadan itu kan puasa wajib. Kalau nggak melaksanakan ada hukumannya, ada dendanya. Iya. Istilahnya di lain hari apa mengganti puasa atau fidyah. Itu dengan halangan, artinya kan syarat dan temenan. Artinya kalau puasa yang memang tidak ada halangan apapun kok membatalkan ya itu akan terus jalur denda. Kan ada aku tahu pernah baca kan ada pakai fidyah berapa rupiah. Oh ya, itu untuk. Tapi kadang dilanggar semua. Ya kadang yang memang itu benar-benar tahu tapi tidak melaksanakan hanya sekedar ya udah sebenarnya aku tidak tahu sama sekali ya itu kan repotnya itu. Makanya di masyarakat ada ketentuan di lingkungan masyarakat kadang-kalanya kan belum ngasih tahu juga, perlu ngasih tahu juga. Makanya saya kadang sering ngasih tahu yang tidak puasa Ramadan bahwa ini itu termasuk rukun Islam juga. Betul. Ini wajib. Terus ya paling saya ngasih masukan gini, Pak RT nggak puasa gimana ya dapat denda gini mau dengan konsultasi sama ustadz yang paling tahu kan. Terus penjelasan gini terus kembali lagi Pak RT tahun ini aku puasa bolong 20 hari besok bolong lagi lah tahun ketiga ya coba bolong terus lah. Kadang-kadang jadi kebiasaan gitu jadi kebiasaan bolong karena ya itu apa namanya terbiasa seperti itu kan gitu. Bolong. Untungnya kan hukuman tidak melaksanakan Ramadan hukumannya tidak langsung gunung ya. Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah Allah masih itu. menutup aib kita. Langsung ditunjukkan kan repot. Repot juga. Tidak ada orang yang tidak berani melanggar. Oh, dilo apa ya? Dilo apa? Kan disembunyikan dulu. Oh ya, yes. Monggo. Terus siang hari menuju sore. Nah, ya. Ramadan identik ada yang mungkin siang hari tadarus. Yang selo di mana? Ada yang identik turu lah, turu blek ya tidur. Istirahat. Walaupun karena tidur ada ibadah. Dalam puasa juga aslinya aku ya kurang setuju juga. Lah iya. Digoleki Google ki wong anu ya ora ketemu asline ki itu hadisnya psikologi kan. Gimana kan? Mungkin kalau tidurnya tidur saliyep 5 menit, tidurnya terlalu jam. Ibadah. Ya. Ibadah ngrewangi masak makne ora. Malah dapat. Di jam kantor tidur kan. Lah tidur ibadah. Ibadah tak rampung kabeh. Ya pisan tidur apa-apa tapi cukup bangetan lah. Tiap puasa, tiap masuk kerja seperti itu ya pasti akan kan hubungannya tadi ritme jam biologis. Kalau kita terlalu banyak tidur di jam siang, biasanya uring-uringan di malam hari. Ya. Ada yang orang mungkin gue melek didoping kopi kan. Ya. Kopi kan, ada yang pakai kopi malah melek kan. Sampai jam sahur. Ada yang pakai kopi malah merem karena kolesterol. Kayak kolesterol tinggi mengandung kolesterol. Yo ora kafein ya kadang ngrawai grafit. Iya. Ya saya termasuk orang yang misalkan minum kopi berapapun butuh tidur aja. Berarti kesel. Aduh ya. Kesel. Tidak terpengaruh kafein dan sebagainya ya. Kesel turu istirahat tidur gitu. Alhamdulillah. Berarti kan sesuai jam tidurnya. Yes. Terus menuju sore asar.
biasanya di situ kan ada orang masak siap-siap mau menjelang buka berapa jam atau berburu takjil. Fenomena berburu takjil itu kan aslinya kan kabeh iki kan bisa nemu takjil gratis di jalan. Biasanya banyak bertebaran. Nah, yang unik juga di situ kan, kadang tidak hanya umat Islam saja. Ya, yang ikutan war itu istilahnya war. War takjil itu kan. Kalau kadang keluarga itu pada asar udah jalan dulu, kan, wes mubeng sampai di kota atau kecamatan kan, udah habis bensin 1 liter 2 liter, buah lewu sak kresek gede. Ya itu indahnya puasa seperti itu. Tapi kadang-kadang ono cah kos-kosan ya ono. Cah kos-kosan kuliah berburu yang banyak masuk dah itu kan buat stok ya. Stok sampai malam. Betul. Kan kadang-kadang resiko apa ya berarti kan ada takjil gratis, takjil komersial ada sendiri kan. Yang jalan kan ada ono kabeh kan. Aku kabeh sepanjang jalan. Ini takjilnya bagaimana yang lebih mumpuni, betul, enak. Nah, jenis takjil kan ada orang yang pengen yang ini. Nah, rasanya bagaimana? Saya lapornya mati jebli. Kita nyalakan lagi. Powernya. Bentar, cut sedikit. Oke, siap. Power bank-nya wis drop. Oh, pakai tenaga. Power bank. Biar kelihatan efek interogasi. Kita ronde berikutnya. Kuliner. Nah, lanjut kita di kuliner. Sana ada yang berburu takjil. Tadi kan awede Mas, hawane makanan nopo meh dimamkang. Iya, betul sekali. Makan besar. Ada yang pengen makan besar dibawa semua. Nah, jadi berarti kan siang hari pagi hari sudah ada cita-cita meh buka opo. Ya, sudah punya bayangan. Wah, nanti sore mau ini. Tapi kan jari ini mak krenyes ning lambe. Opo enak lah. Ibarat air liur mengalir dikit pun harus membatalkan puasa loh jane. Baik sengaja atau tidak kan ada itu kan. Cuman kadang kan iya jenengan kebiasaan orang. Nanti buka apa ini. Ibaratnya suami istri bapak ibu sekolah tuh mbak sebenarnya tuh mbak saya beli ya bawa meja aku agak beli ya paling kadang ronde pertama dimakan pas buka, ronde kedua bar traweh ronde ketiga tengah mengi iya paling kayak gitu. Terus kemudian biasanya yang terjadi kan wah enaknya karena itu yang disampaikan Pak RT tadi ya. Pikiran itu kan kadang suka membuat yang ngono-ngono kayak lah. Kadang-kadang pola belum cukup, apalagi kurma. Kadang kan ada menu kata dokter gizi hari pertama, kedua, ketiga apa. Jadi asupan vitamin kita ada. Kadang-kadang wah asupan untuk multivitamin. Ya, orang yang ekspresi instan kayak gitu kan. Nah, terus kalau itu Mas Heri, kan berarti kan kita perjalanan puasa dari pagi sampai sore. Terus aktivitas terawih. Kadang-kadang ada orang yang hari pertama, kedua, ketiga kurang tidur kan. Nah, Anda pernah ngalami nggak misalkan jenengan sendiri atau mungkin kerabat pakai obat tidur? Ya, hari ketiga, hari keempat ora drop dan kadang-kadang kan kita kalau udah puasa hari pertama, kedua, ketiga hari ketiga stamina nggak ada kan. Kadang naik motor pun susah gitu kan. Obat tidur gimana? Kalau obat tidur saya pikir jarang ya Mas ya. Hampir nggak pernah. Paling multivitamin itu tadi. Multivitamin yang paling disiapkan. Obat tidur enggak sih karena ritme tidurnya itu sudah ini ya. Begitu anak-anak udah tidur gitu langsung anak-anak tidur obat melek dan obat kuat. aduh ya puasa kadang-kadang di situ kan berarti kan tadi terawih sampai malam berarti terawih. Fenomena di Ramadan kan terawih kan ada yang lama, ada yang sebentar, berapa menit, berapa rakaat. Ada yang terawihnya tidak pas ibadah isya, tapi
tengah malam menjelang malam, sahur. sepertiga malam terakhir. Nah, tergantung nanti di tempatnya musola atau masjid yang mengadakan kan, atau mungkin tarawih sendiri. Wah. Nah, berarti tarawih sepanjang Ramadan, sepanjang hari Ramadan, bukan pas iktikaf ya. Iktikaf identik 10 hari. 10 hari ya. 10 hari. Berarti kan nek tarawih nggone ning kono-kono tok lah. Kadang-kadang ada orang kan wisata tarawih, pengen tarawih di sini. Masjid ini. Kadang-kadang ono googling juga loh. Masjid kae ono bonusnya mami. Ya. Ada, memang pemburu iktikaf 10 hari terakhir itu memang ada realitasnya gitu. Nah, aku sayangnya Ramadan ini tidak. Ramadan tahun kemarin aku ya berburu. Gitu. Hampir batai iktikaf di masjid mana Semarang. Mana. Kadang sampai temen dulu, wah Pak Muhajir ini di sini sampai tekan Pekalongan ini berburu jam sahur itu kan. Cuman kan kalau bedanya kan kita di wisata tarawih malam sejak kita ada tol, Kendal, Batang, Kali Kangkung, ya kan tidak ada di sepanjang jalan kayak mau dodolan opo kan nggak ada. Dulu kan ada orang jual apa es apa pinggir jalan raya Pantura ya, atau mungkin istirahat mudik, kan nggak ada. Posko mudik, posko agak berkurang soalnya kan tol kabeh kan. Iya betul. Tol kabeh kan. Kalau dulu kan misalnya tengah malam nih minggu dulu sini, di sini, bahkan tarawih pun kayak pas kita corona kemarin kan tarawih suruh di rumah. Ya betul. Tarawihnya from home, tarawih from home. Tapi tetap beda rasanya. Rasanya apalagi beda. softnya kan kendala itu softnya suruh agak jarak. Ya. Tapi ada ngelanggar, sampai ngelanggar. Langgar termasuk. Saya sholat di musola dilanggar, tapi juga ini melanggar softnya tetap kita yang standar internasional aja. Standar internasional. Standar agamis karena memang betul sekali karena fenomena ya Mas. Fenomena pada saat itu kan memang mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Ya kan termasuk saat itu kan ada kalau kita nonton siaran langsung di Mekah itu kan tarawih di sana di TV kan kelihatan Masjidil Haram kan biasanya kan kene tengah bengi kan sana masih jam 8 malam. Iya masih jam 8. Sana kan memang sedikit kan pesertanya tarawih dibatasi fenomena. Tapi kan sekarang wis normal kabeh, no problem. Normal. Penuh lagi. Nah terus perihal malam baru tarawih kan malam berarti ada sholat malam. Dan sunah yang lain monggo kerso ya. Nah, kita tahu lah yang berkeluarga sunah yang tidak boleh dilakukan siang hari dilakukan malam hari monggo. Lah betul. Nah, terus kadang ada orang yang bekerja wah lebih enak malam hari. Biasanya profesi penulis, berkreasi atau banyak ide-ide itu malam hari ya. Ide-ide. Aslinya ora ide-ide. Pengen bebas mangan, pengen mangan sing turahan mau. Butuh pengen kopi ya, kopi. Udut, kacang gitu kan. Tapi kan resikonya sampai pagi biasanya. Ya, ritmenya tubuhnya kan tidak teratur ya. Aneh ya. Kadang-kadang minuman pun ganti-ganti. Nah, sendiri kadang nggak ganti-ganti. Mungkin kopi ya bentaran. Kadang malam yang kecut-kecut, ya cuci perut. Ya. Kamar mandi berkali-kali. Ya. Terus jam sahur, oke, istirahat, minum apa lagi, yang manis atau apa. Nah, di situ kan dari tarawih malam, rumahnya cakotean. Angklang itu ya. Angklang. Pernah ikut? Dulu pernah. Pas zaman waktu kecil itu kan angklangnya masih on time ya, ini jam 3 itu mulai. Tapi kalau jam 2 kan sudah mulai. Oh, cacili saya ini kadang jam 12 wis lagi ganggu kan babat turu. Kadang kan mengganggu artinya. Nek dulu lebih ke membangunkan, maksudnya meramaikan suasana Ramadan karena memang bulan Ramadan kan beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ya itu. Tapi nek sekarang ya lebih cenderung ke gawe geger mercon kan. Iya, berita kan ada lempar perang. Betul sekali. Malah kadang malah di pagi hari perang mercon. Mungkin kebiasaan nonton main game Free Fire kok. Game online. Free Fire ya. Free Fire Mobile Legends itu kan sini perang-perang tembak-tembakan perang asli. Betul sekali. Nah, ini kan mereka mencoba mengaplikasikan dalam dunia nyata mungkin. Wes orang gue aplikasi mempraktekkan, mengaplikasikan. Ayo maksudnya merealisasikan.
wes tidak membentuk istilah hakim kan ada karakter. Nanti karakternya sudah keluar dari karakter itu. Betul. Malah kadang mengarah ke kriminal. Kadang Pak Polisi Polda. Nah, makanya karena dari pihak desa pun kadang memberikan imbauan kan tidak boleh ada misalkan angklang atau kotean gitu. Karena memang mudorotnya sama manfaatnya itu lebih banyak mudorotnya. Pokoknya misalkan dicekel bocah di bawah umur. Nah, gimana Pak Polisi? Nggak bisa. Nah itu PR buat kita semua. Wah, PR yang terus ada. Iya, PR yang terus ada. Karena memang kembali lagi ke keluarga, Pak RT. Iya, memang Jadi kalau keluarga sudah memberikan pondasi yang baik, pemahaman yang baik, insya Allah ya itu jadilah seperti itu. Terus waktu tadarus. Nah, biasanya kan 30 hari identik dengan 30 juz. Jadi sehari selesai 1 juz. Teorinya seperti ayo prakteknya ada saya kita harus gini. Kanto udah gitu. Ya emang kadang-kadangnya setelah sholat wajib itu lebih selesai sama keran energinya lebih masih baik. Sama mengulang kata energi nih. Biar pas kan yang energi nih. Kata simpel gampang ya energi. Ya maksudnya kekuatannya itu masih ada gitu loh. Kalau untuk habis tarawih langsung bablas tadarus itu kan kayaknya afdolnya seperti itu ya. Nah, terus berarti karena di istilahnya bersambung kejar main hatam pada hari terakhir Ramadan. Lanjut siang hari malam hari apa. Kadang ada yang sejam 2 jam wis terus gitu. Bahkan sampai bawa kitab kecil, Quran kecil dimanapun berada. Iya. Karena ngejar targetan itu tadi ya. Ngejar target. Nah, kan nggak boleh estafet. Nggak boleh. Kecuali aneh di masjid kan kadang bersambung. Iya, bersambung. Dan tidak hanya satu orang. Iya, tidak satu orang bersama. Sendiri. Nah, pahala dapat, kekalahan dapat, terus istilahnya ibadah juga bisa optimal. Itu pun kadang-kadang wong Darus aku pernah lihat di masjid-masjid besar, kadang Darus harus ngantuk-ngantuk, wes kadang kita timbul. Ada tuh. Kadang saking fenomenanya, ada kok ora ono sing ngandani wis pegang. Betul. Kalau iki kereta wis iki diwaca mau ngantuk gitu kan. Tapi juga ono sing kecurangan. Kitab kan kita ada yang pakai HP Android. Nah. Oh, ada orang mau dulu kan ngertine maca kan. Padahal mungkin dia hafalan. Surat-surat pendek apal, diulang-ulang. Tapi pegang HP. Nah, orang lihat kan paling gitu Darus, lambene obah terus kan. Padahal lagi baca. Makanya saya melihat kalau ada orang kok, wah saya nganu Pak Muhajir, saya baca Qurannya pakai aplikasi. Oke monggo, tak lihat kok. Cucu mandek. Kok sampai berapa menit? Wah, ini ora maca ora Darus meneh iki, ora Darus. Bisa dipastikan ya. Makanya di situ kan kadang-kalanya fenomena tadarus kan berarti harus diawali dengan wudhu dulu. Yes. Bersuci dulu. Kadang-kadang kan praktek di masyarakat kan semuanya nyekal Quran. Di HP udah langsung gini. Makninahnya istilahnya hilang kan di situ kan hilang. Semacam bawa semua. Apalagi kan memang praktis sih. Lah tapi nak ditelehne jero tas, ning isor ketemu laptop, ketemu apa kan. Jadi mengurangi ininya jenengan ya sisi khusyuk kitab suci ya, sucinya kurang istimewanya kurang. Ke tempat-tempat ya ada yang bilang harus taruh di saku, bawa di saku Al-Quran saku itu ya. Jangan dilebok tas, pokoknya taruh di saku, bawa terus jangan sampai kantongnya kene kok nyambungnya apa kan enggak apalagi di belakang. Wah, banget temen Nah, jangan. Tapi kan ada sing mereka banget temen. Itu gandolan kunci. Kan ada yang kecil 2 cm Al-Quran mini itu ya. Gandolan kunci. Buat ini ya. Yo mocone nganggo kaca pembesar mungkin lah. Kasihan matanya. Pakai Zoom aplikasi. Berat. Berarti perihal Darus itu. Terus iktikaf kan. Iktikaf. Oke. Kalau iktikaf dengan pengalaman pernah iktikaf di mana saja yang pernah? Saya iktikaf dulu. Nah, sekarang sudah jarang. Sikon mulai kan bojo. Jam piro ora boleh. Cari anake bapak kemana? Nah, nek dulu ya itu tadi wisata iktikaf itu. Iya. Jadi misalnya pengen ke sana, ke Temanggung, ke Magelang. Itu yang benar-benar niat. Bener niat. Bener-bener niat.
Maunya kita persiapkan karena tayo kebanyakan di daerah atas karena situasinya yang adem dingin gitu kan, beda suasananya. Cuman kan kadang gini, iktikaf kan kadang pada terawih mungkin ada tausiah, atau mungkin bedah kitab atau apa, jadi ada tidak langsung turu orang langsung tidur. Nah, kadang identik ada sing istilahnya jaduman semengi. Saya pernah dulu di masjid di Semarang ada, ya mungkin mereka ngobrol-ngobrol ya, tapi terus ada ustadznya kasih jam, nanti jam 11 atau jam 12 malam ada lagi tausiah atau mungkin ada permainan kecil lah, perihal sejarah atau kupas apa gitu kan. Istilahnya biar apa ya jenengannya begadangnya lebih bermanfaat lah. Orang jurus pindah turu atau pindah makan oleh sahur gratisan. Nah, kadang kan ada salah artian seperti itu. Jadi figur namung pindah mapan kali pindah mangan gitu. Tapi aku ya pernah ditelepon loh Pak. Kayak gini, Pak Mujir, jenengan berada di mana di Semarang jam 11 malam. Kenapa? Mampir di sini minta bantuan loh. Ada apa? Iki bekal buka sahur wakemnya turah-turah. Di sini sing iktikaf 70 orang. Ini masih ada sisa sekitar 40 porsi gitu berapa. Tolong sampean mampir boleh-boleh. Oh gitu. Soalnya kadang-kadang masih mungkin bagian konsumsi masih ada ketakutan. Soalnya nanti kalau sampai sahur tidak gitu ya. Bukan kurang, kelebihan. Kalau ya maksudnya pikirannya yang menyiapkan kan wah pokoknya mubazir kan sampai sahur tidak habis. Sampai malam sopo. Jadi kita cari pasukan ya. Pasukan. Ya paling kan dulu gini, ya nak menune beda-beda nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kadang orang mungkin yang lagi ngangklang lewati masjid kuwi, auga menune podo terus. Kadang gawe le jam 2 jam 3 begini iki sahur saya nanti blenger. Ngapunten Pak, sampun nasi padang bendina blenger. Ya. Ya fenomena seperti itu tuh kadang ya ada sangat ada. Tapi kan yang heran gini, karena misalkan itu iktikaf itu kan identik 10 hari menjelang Idul Fitri. Tapi kenapa tidak semua masjid musola mengadakan? Yang heran itu bagaimana? Apakah karena sponsornya belum ada atau dari mereka belum tergerak hatinya atau bagaimana jenengan? Ya. Jadi kalau iktikaf itu kan memang lebih kepada kita yang nyari tempat ya. Iya. Artinya memang benar ada yang tempat ibadah masjid-masjid atau musola yang memang menyelenggarakan dan ada yang tidak. Mungkin karena kalau tidak ada itu SDM-nya nggak ada, maksudnya untuk menyiapkan segala sesuatu. Oleh persiapannya kalau ekstra itu memang ekstra luar biasa untuknya, karena harus menyiapkan sahur pada dini hari kita sudah harus bangun, terus kemudian memastikan menu itu tercukupi dan lain sebagainya. Itu kan lebih ke ini sih Pak Ete. Jadi kalau itikaf itu sebenarnya lebih ke kita persiapan kita sendiri. Siapan terus. Siapa prima tenang. Yes. Karena itikaf bukan hanya tadi pindah mapan itu tadi. Pindah mapan repot. Jadi malah merepotkan nanti malah. Ya ibaratnya kayak tentara. Tentara kan ibaratnya di bagian konsumsi masak, dapurnya atau apa kan di situ kan istilahnya harus menyiapkan mencukupi semuanya. Kadang malah berlimpah kan nanti kewalahan. Maknya tambah porsi 2 porsi cukup mesti 3 porsi kan. Nah itu makanya ini jadi malah esensi dari beribadah melalui itikaf itu sendiri jadi. Tapi kan bagi orang yang pengen sedekah kan senang. Iya, kita tidak bisa mencegah memang. Atau mungkin dari catering mana nyumbang ke sini senang. Yes. Lagi kadang ditambah lagi peserta itikaf kan tidak hanya orang situ, banyak orang luar masuk situ itu kan. Ya mungkin ada yang online dulu guys, sedang itikaf di sini guys, gitu. Tapi ya harus rodok sopan satu sini lah. Iya. Saya pernah lihat di video di YouTube atau di mana itu kan. Ya mungkin di TV dibahas juga. Ibu-ibu kayak sholat raweh atau apa malah selfie video itu kan istilahnya kan kurang sopan juga. Ya betul ya, secara etika juga akhlak ada adab juga kurang. Ya istilahnya kan ibadah. Ya untungnya hukuman tidak langsung ya. Iya. Kalau hukuman langsung jeda. Iya tidak. Kapok orang gitu. Iya jelas. Ramadan masih ada orang video itu kan. Kemudian nyolong kotak amal pun masih ada. Masih banyak. Kadang takmir musola masjid nganti bongko
pakai CCTV juga tidak efektif, pakai istilahnya digembok besi itu juga tidak efektif juga. Wah, diangkat sakot-sakot. Ya CCTV sendiri kan hanya sebagai kontrol ya Pak Ade. Jadi tidak bisa dia langsung mengeksekusi. Wah itu sedang melakukan tindakan kriminal langsung dieksekusi. Tapi juga gak nangis hati. Waduh, proses pencuriannya kok ngono. Aduh. Lah ya itu. Apalagi pencurinya misal kerja nih tidak dicuri ambil langsung wah dirusak saya. Dipamerkan di CCTV tak rusak saya loh ini tak. Jadi kayak bikin tutorial gitu ya. Misalkan lo konyol aku kan lihat di film-film barat itu ada film lucu. Tutorial. Sudah tahu konangan, wah mau ditangkap malah dikerjain sekali. Nah, itu mungkin ya karena fenomena ada yang seperti itu. Cuman kan memang fenomena yang seperti itu kan kurang ini ya di bulan yang suci kan. Aduh, jangan sampai lah. Juga lah. Nah. Kemudian sedekah di Ramadan kan banyak juga di situ sampai puncaknya di zakat fitrah juga. Yes. Perjalanan itu kan ada orang yang tetap menggunakan seperti ini jenengan kan ada sedekah harian, ada tetap mereka yang puasa mengisi itu kota ada, atau mungkin mereka berada di mana ada, atau mungkin mereka ada apa istilahnya acara tertentu. Wah, karena Ramadan tidak mungkin mengadakan acara hajatan keluarga, undang apa udah akhirnya berbentuk makanan taruh di tempat itikaf atau mungkin berupa takjil jalan bagi takjil itu ya. Makanya di sepanjang jalan itu wajar lah. Kalau kita lihat di luar Pulau Jawa atau luar negeri ya beda ya fenomenanya beda seperti sini juga budaya itu tadi budaya. Tapi kan budaya juga ada setan dibelenggu biar ceritanya. Ayo. Nah, itu memang ada. Artinya kalau ada hadis yang mengucapkan kurang lebih kan seperti itu di bulan puasa, setan itu sebenarnya dibelenggu. Terus kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Lagi piye ceritanya? Kan repot juga. Saya tanya, urip ke lampu. Makanya sebenarnya kan apa namanya fenomenanya kan heboh juga kan kayak gitu. Tidak terbatas pada apa yang uraian hadis itu sih sebenarnya fenomenanya kenyataannya kan manusia sendiri itulah yang kadang sengaja jarak ya. Cetor aja itu cetor ada ini ya istilahnya apa ya nafsu hewani ada manusia masih ada. Nafsu itu yang namanya nafsu itu memang ya itu. Setan dibelenggu ya, tapi kan di situ kan masih ada tafsir lagi yang kita perlu didalami. Ya, moga-moga yang lebih paham. Ustaz juga sih. Ustaz dalam hal sedekah. Amin. Ada yang lebih tahu ketauhidan ada sendiri. Ininya mana? Kita takut salah guys. Mana hadis itu? Nah, yang tahu kita ya pokoknya ya setan tetap dibelenggu selama Ramadan. Yes. Ya, misalkan ada ditemukan paham itu ya. Mungkin bisa jadi dari orangnya. Ya bisa jadi sumbernya malah jadi orangnya sendiri. Ibaratnya nanti gambar meme kan, wah setannya nggak lewat. Aku ki cuman lewat toh. Orang guduk kowe. Kok ngapa aku saya disalahke? Kalau ya apa namanya seperti itu. Nah, kalau biasanya semuanya pada menyalahkan setan ya. Padahal dia cuman ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Ya mungkin orangnya kena bisikan setan mungkin dulu beberapa bulan sebelumnya terus baru masuk ke dia jaraknya lama sekali ya dia nggak bisa masuk akal Nah kemudian fenomena lagi mudik biasanya kan kayak di Pulau Jawa toh ya mudik ya di luar Jawa kan di luar Jawa jarang sekali ada ya di sini ya saya kurang tahu juga saya juga pernah pelajari apa referensi mudik itu berawal dari zaman dulu Wali Songo atau bagaimana kan. Aslinya juga fenomena mudik itu ya orang sudah tahu lah mudik bagaimana lah mudik harus balik. Ada yang mempertanyakan juga salah mungkin yang kota ngomong yang gue jalan maaf balik yang kampung. Nah itu fenomena lagi itu. Jadi mudik itu sebenarnya kan berawal dari sepengetahuan saya dari arus urbanisasi yang besar-besaran pada era sebelumnya ya. Jadi dulu kita mengenal tradisi kalau misalkan ada saudara pulang dari kota, balik lagi ke kota itu harus bawa saudara. Gitu.
Iya. Jadi nyangking saudara gitu ya. Lama kelamaan dia itu berjalan. Nah itu muncullah mudik secara arus besar-besaran secara masif di waktu yang ditentukan. Jadi maksudnya itu kan itu tradisi budaya kan. Apa ya dia? Orang-orang masuk syariat nggak? Enggak ada. Di tafsir mana pun nggak ada. Mudik itu nggak ada. Kalau kan maafkan itu iya ada, cuman kan juga tidak terpatok pada hari raya Idul Fitri saja. Yo tiap hari itu buat salah ya kita harus minta maaf. Makanya kan di sini kan aku juga bahas juga di sini. Ada istilah Lebaran sama Idul Fitri. Betul sekali. Makanya kan aslinya beda, menurut saya beda. Beda jelas. Lebaran khusus sing puasa dan yang tidak puasa. Lebih universal, Lebaran itu lebih universal. Lebih maksudnya Lebaran itu kan berarti selesai kan. Berarti apa yang sudah fase waktu yang tertentu yang sudah kita jalani terus kemudian selesai, nah itu lebaran. Lebar kabehane. Ucapannya kan seringnya kan mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Jangan Idul Fitri ucapannya beda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kan Ramadanmu ibadahmu diterima. Lah nek sing ra poso. Berarti kan nanti tidak ikut Idul Fitri. Nah ini kalau yang tidak ikut puasa berarti ya mungkin urusannya ini sendiri-sendiri ya. Kita hanya menyampaikan bahwa fitrahnya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan adalah kita melaksanakan sholat Id. Idul Fitri sebagai penggenap itu kan. Ibadah sebagai ibadah penggenap, maka kita terus kemudian itu tradisi maaf. Tapi kan juga ono sing kecampur gini. Terutama sing tidak puasa Ramadan. Ya. Dumeh ada zakat fitrah berapa kilogram gitu kan, kembali ke fitri kan. Tambah lagi ada sholat Id, kemantapan dia, wah aku sementing wis butuh, pokoknya butuh merayakan, istilahnya kasarnya ngomong beo, karena sudah saling memaafkan, hablum minanas sudah saling sama, sudah saling mungkin hablum minallah, mungkin dia menganggap sudah beribadah selama Ramadan. Padahal kan ibadah wajib ora. Nah, itu malah justru ditinggalkan. Nah, makanya ada lagi budaya lagi tradisi poso Sawal. Nah, poso Sawal kan secara syariat ada. Ada. Sama butuh Sawal. Sama Sawalan. Nah, itu tradisi itu budaya itu. Sudah masuk ke tradisi atau budaya. Karena memang itu tidak ada, maksudnya tidak disampaikan secara eksplisit setelah kamu Idul Fitri terus kemudian ada Idul Sawalan itu nggak ada ya. Tapi kan musola masih ada. Kalau musola masih ada. Masih ke-7 atau hari ke-10 itu kan masih ada. Walaupun di masjid-masjid nggak ada. Itu lokal ini warga lokal. Lokal SRT ya SRT. Warga lokal. Pokoknya selama masih bulan Syawal memang itu monggo-monggo saja sih artinya. Masih kan sesuai aturan. Halal bihalal. Makanya kan kalau di Indonesia ada warga yang luar Pulau Jawa, masuk Pulau Jawa kadang kan bingung. Ini yang mana yang tradisi atau apa kan? Kadang-kalanya amit-amit ya menyalahkannya ini NU mau mati. Padahal nggak ada hubungannya sama itu. Tidak ada hubungannya sama itu adat murni dari warga lokal ya. Kearifan lokal. Betul sekali kearifan lokal. Terus fenomena biasanya kan ada tanggalnya. Tanggal hari H. Jreng besok Lebaran, besok Idul Fitri. Di negara lain kan tidak masalah. Kalau di sini kan kita masih ada terus kan. Makanya saya juga heran kenapa tidak dimasalahkan tanggal 1 Muharram. Dirapatke besok 1 Oh gitu. Iya. Apa tanggal 1 Ramadan kapan? Ya, itu karena uniknya negara kita ya, jadi artinya sebenarnya kalau tadi yang disampaikan Pak RT, sebenarnya negara-negara itu santai-santai aja, udah pemerintah bilang ini ya udah itu diikuti semuanya. Karena kalau di Indonesia itu kan ada standar-standar tertentu ya, bagi penganut gerakan masyarakat ormas tertentu, misalkan punya pandangan pokoknya kalau metode kita kan metode hilal dan ru'yah itu sangat dipegang teguh. Jadi ya makanya kita tidak bisa benar-benar semua ada panduannya semua.
makanya ya nikmati saja Indonesia. Luar biasa. Gitulah. Ya gitulah. Ya, gitu Cuman kan yang jadi masalah dengan warga teman-teman yang di luar Pulau Jawa. Mungkin kalau metode teropong nggak? Hilal berarti. Hilal. Nah, hilal. Mungkin kan pakai sudut yang bisa kelihatan. Mungkin Pulau Kalimantan lebih tinggi dari Pulau Jawa atau apa. Mereka sudutnya Lebih, sudutnya diambil lebih. rata-rata. Jangan kan nggak bisa diambil rata-rata kan itu kan pulau sudah melalui lautan juga. Negara-negara lain yang hanya satu pulau atau apa mungkin Kadang udah berbeda. Makanya di Indonesia lebih rumit. Nah, betul. Lebih rumitnya kan ngono kuwi kan. Makanya kan kita ikut pemerintah ini penentuan kapan ikut ya monggo. Tapi kadang juga ada keputusan diambil sama takmir masjid setempat. Itu ada di daerah Kendal ada. Oh, ada. Tempat kakek saya ada di daerah Jambi Rumah Tebon. Somaliland ada. Jadi penentuan ya saya kurang tahu kalau sekarang. Zaman saya kecil tahun 80-an. Amin-amin lah. NU Muhammadiyah belum lebaran, pemerintah belum umum, wis bodoh sih. Oh. Nah, tapi kan masih masuk akal majunya sehari. Ternyata mereka Ramadannya memang lebih maju. Ya mungkin salah hitung atau apa ya sing dosa tak mirim masjid. Nah, ngambil keputusan sendiri masyarakat dalam satu RW. Tidak berdasarkan ulil amri ya. Iya. Ulil amri minkum. Nah, tapi kan juga kemarin ada yang bodohnya maju 5 dino kan. Oh iya, itu Tariqah Naksabandiyah itu. Tapi kan setelah ditanya lagi ternyata Ramadannya dia memang maju. Oh iya, hitungannya dikenaik karena hitungannya maju ya. Tapi aspeknya kan juga bingung ke umat juga, nah beda-beda. Tapi kita perlu apresiasi karena itu sudah telepon dulu sama. Ya kan, punya kontaknya langsung. Iya. Mungkin karpe kekinian. Ya, gitu. Ya. Saya pernah dengar ya berbagai pengalaman. Tausiahnya dari Ustadz Adi Hidayat lewat di YouTube. Ya dari itu bahasa itu intinya ternyata gini. Berkreasi boleh saja. Tapi misalkan itu keilmuannya, keislamannya, keimanan apa sudah ada di atau dalam kitab sudah ada. Berkreasi bentuk apapun tidak diperkenankan. Soalnya kan itu sudah ulama sudah ngambil keputusan sangat sendiri, fundamental kan? Kalau itu sudah. Jadi ada istilah saya sudah telepon kan istilahnya kan kayaknya kok guyonan loh. Makanya kadang-kadang ya fenomena masyarakat itu kan kadang ngono tapi aja ngono gitu. Makanya kan kayak gitu lah. Makanya ikut di Ramadan gitu terus kemudian baju baru. Aku ya ngerti zaman biar ini berawal dari mana? Baju baru Ramadan, saya juga THR. Saya juga Herman itu dari mana asalnya? Apa karena tuku kelambinnya setahun pisahan atau bagaimana? Yes, itu sama fenomenanya dengan makan opor ayam. Setahun pisahan. Yes. Jadi makan opor ayam itu identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi juga itu identik dengan I love kolesterol juga. Bar mangan opor santen ini awak buat kabeh. Betul sekali. Rasanya kaku semua. Nah, makanya kan kadang ketika kebiasaan seperti itu ya kadang terbentuk dengan sendirinya tanpa kita menyadari. Apa ya ono baju baru. Ya makanya itu kan termasuk budaya. Iya budaya. Jadi secara syariat kan nggak ada. Penting kan suci. Syariatnya cuma bersih, layak. Terus pas sholat id datang bersama, sholat id pagi hari ada keluarga diajak sekalian. Udah gitu aja kan. Ya penerimaan masyarakat bersih itu sama dengan baru. Soalnya paling gampang. Ya, paling gampang. Toko pakaian otomatis identik Ramadan rame. Ini pasti Ramadan pasti rame. Ya. Baju baru itu pasti. Persiapan itu. THR pasti. THR rame itu jelas itu. Jelas itu. Itu yang dinanti-nanti itu. Makanya. Terus pasar kembang. Pasar kembang itu kan juga budaya juga. Nyekar ke syariat kuburan juga kan. Jadi kan di kuburan seperti ini nyekar bunga-bunga itu kan. Mungkin ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan, ada yang tidak. Itu hal yang istilahnya tidak wajib, sebenarnya tidak wajib. Tapi kan jenengan minta maaf kan biasanya prioritas ke orang tua dulu atau keluarga siapa yang sedang. Ya, skala prioritasnya itu. Ada sendiri semacam itu.
Wah, pas nabrak maghrib buka ora. sudah Terus Syawal. untung ini juga syuting pas hari Rabu, bukan hari Kamis. Bukan, yes, dari Kamis. betul. Makanya saya menyanggupi Rabu. Iya. Jadi kan fenomena di Ramadan sampai Lebaran, Idul Fitri, ya kurang lebih. Berarti kan intinya kita bisa membedakan antara itu adat budaya sesuai syariat, atau mungkin itu sudah kebiasaan di keluarga bagaimana yang baik, atau mungkin ada yang buruk ya jangan dilanjutkan terus gitu kan. Macam kira-kira dari Mas Heri ada nggak saran-saran pada mereka-mereka yang berada di Ramadan terbiasa iktikaf atau terbiasa berburu takjil, atau ada tips-tips apa untuk Ramadan Lebaran tahun depan Pak? Jadi kalau Ya, untuk Ramadan itu kan bulan yang satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang spesial. Ya, maka kita ya menghadapinya dengan spesial juga. Artinya rutinitas-rutinitas yang tidak ada di bulan-bulan sebelumnya, kita rutinitas tersebut kita adakan di bulan Ramadan. Tapi kan tetap aja nanti setelah Ramadan, apa yang ibadah rutin kita lakukan selama dilakukan. Nah, betul. Karena Ramadan itu seperti ibaratnya seperti madrasah buat kita. Madrasah itu kan madrasah sebulan tapi untuk 11 bulan. Untuk bekalnya untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi makanya ada pelatihan, ada ujian, ada apa namanya itu? Imtihan atau ujian imtihannya lah, kemudian hasil proses itu akan kita nikmati pada saat. Makanya kan kadang ada yang guyoni di gambar meme itu kan, wah Ramadan akan berakhir, Idul Fitri, Lebaran sudah terlewati, ada tulisan welcome setan. Datang lagi jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Biarlah setan tetap dibelenggu, nggak apa-apa. Tetap kita harus tetap menjaga diri, ibadah kita optimalkan juga, konsisten ya. Sojo lali sing utang Ramadan dibayar. Orang cuma diganti vidya tapi juga tetap dilaksanakan, diganti puasanya. Jangan sampai Ramadan depan bolong-bolong lagi. Nah, betul. Utangnya nambah banyak nanti. Berat nanti kalau hukuman tiba-tiba langsung ditunjukkan tes sama Allah ya nanti akan beda. Bedanya orang kan ada istilah rezeki dibayar cash, dikasih bayar cash. Kenapa hukuman belum dibayar cash? Hukuman tidak dibayar cash? Biar dirapel dulu. Ini biar ada kesempatan maksudnya Allah. Ini tak kasih peringatan seperti ini. Kamu berubah enggak? Ya, semoga kita masih bisa ketemu Ramadan tahun depan. Betul sekali. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Pak RT. Pengalaman juga. Sami. Episode ini kita bahas tadi fenomena Ramadan. Apa saja yang sesuai syariat budaya, walaupun kita diskusi ngalor ngidul ya. Kepeannya ono lah. Baik lagi. Juga nanti podcast kita bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.